Mandala Lemah Putih. Dengan dikawal sekitar 30 prajurit Giri, Syekh Siti Jenar dan rombongan dengan berjalan kaki meninggalkan Bangsal Sri Manganti menuju arah selatan. Setelah melewati padang alang-alang dan tanah berawa-rawa, sampailah mereka di Wisaya Damian. Sesudah singgah sebentar di kediaman Ki Ageng Damian, perjalanan dilanjutkan ke arah selatan dengan melewati bukit-bukit berbatu kapur terjal. Di beberapa tempat di perbukitan itu, Syekh Siti Jenar menemukan sejumlah lemah larangan yang layak dijadikan dukuh malaning lemah, seperti cerukan bukit atau sodong, batu padas bergantung atau cadas gantung, 3 onggokan batu yang melingkari suatu tanah atau mungkal padegang, ngarai atau lebak, tanah tandus yang curam atau imah laki. Namun ia masih belum menemukan yang benar-benar sesuai dengan hasrat hatinya. Setelah semalaman tidur di perbukitan, pada suatu siang, Syekh Siti Jenar menemukan suatu hamparan lemah larangan yang dinilainya sesuai untuk dukuh. Tanah itu terletak di timur laut Wiyasa Sumengka, tepatnya pada lekukan Sungai Brantas. Tanah itu digenangi air, sebagian ada yang terlihat padat permukaannya, namun berlumpur di bawahnya. Di beberapa sudutnya terlibat bukit-bukit tanah kecil, tempat sarang anai-anai. Setelah mengamati keadaan sekeliling tanah, Syekh Siti Jenar berkata kepada Syekh Jumat Al-Kubra, "Menurut ibundaku, tanah di depan kita itu memenuhi 3 syarat lemah larangan. Pertama, tanah di pinggir barat dan selatan sungai itu termasuk jenis tanah dangdang warian, tanah yang berceruk bagian tengahnya dan digenangi air. Kedua, tanah di bagian tengah-tengah termasuk jenis tanah garenggengan, tanah kering pada bagian permukaan, namun berlumpur di bawahnya. Ketiga, tanah paling utara termasuk jenis tanah buyur, tanah dengan bukit-bukit kecil, tempat sarang anai-anai." "Baiklah, kita akan membuka tanah ini untuk dijadikan dukuh lemah putih," kata Syekh Jumat Al-Kubra. "Namun, kita hendaknya memberitahu dulu kepada Wisaya Sumengka bahwa atas perkenan Prabu Satmata, di tanah ini akan dibuka dukuh baru yang dinamai Lemah Putih." Syekh Siti Jenar lantas meminta kepada pengawal Giri untuk menyampaikan surat penetapan sima dari Juru Iayam Teas atau pejabat berwenang dalam urusan tanah perdikan Giri Kedaton. Seandainya nanti penguasa Wisaya Sumengka bertanya kenapa dinamai Lemah Putih, Tuhan katakan saja bahwa yang bisa menjelaskannya adalah Prabu Satmata. "Kami siap melaksanakan perintah, Kanjeng Syekh," kata pengawal sambil memerintahkan anak buahnya memulai pekerjaan membabat alang-alang dan semak belukar, menguruk tanah berair, membuat pematang melingkar sebagai tanggul kecil, dan memotong batang pohon untuk bahan bangunan. Sebagaimana pembukaan desa-desa Lemah Abang, Syekh Siti Jenar menebarkan sarana tumbal, namun sedikit berbeda dengan di Lemah Abang. Di tempat yang akan dinamai Lemah Putih itu, selain menggunakan tanah, ia juga menambahkan garam dan beras. Pekerjaan membabat alang-alang dan semak belukar serta membuat pematang ternyata tidak memakan waktu lama. Dari Sumengka dikirim sekitar 50 orang penduduk untuk membantu pekerjaan itu. Menjelang senja, semua alang-alang dan semak belukar telah dibersihkan. Sepetak lahan dengan 5 pondok beratap ilalang telah tegak sebagai hunian sementara. Ketika penduduk Sumengka telah kembali, Syekh Siti Jenar meminta para pengawal Giri Kedaton untuk mengamalkan rangkaian doa penolak godaan setan dan permohonan keselamatan sebagaimana dilakukannya saat membuka dukuh-dukuh. Tak kalah senjakala merambat ke peraduan malam dan para pengawal Giri Kedaton sedang husu melafazkan doa-doa, kegelapan tiba-tiba menggantung di angkasa. Kabut tebal bergerak dari arah utara dan makin lama makin tebal memenuhi permukaan bumi, merayap ke lembah dan aliran Sungai Brantas. Suasana mendadak berubah sangat senyap, lengang, seram, mencekam. 5 pondok yang baru selesai didirikan sudah tidak terlihat karena diselimuti kabut tebal.
Dengan suasana senyap dan mencekam itu, para pengawal Giri mulai terlihat gelisah. Sambil melafazkan doa-doa, mereka merangkul senjata masing-masing dan saling berdesakan. Liu Sung yang sejak sore tidak pernah jauh dari Raden Syahid dan Raden Sulaiman terlihat menggeser duduknya dekat Syekh Sitijenar. Beberapa kali dia menengok keluar gubuk dengan perasaan gelisah. Dia seolah menangkap isyarat di luar sana sedang mengintai ancaman bahaya yang menggantung di angkasa bersama gumpalan awan dan kabut. Pengalaman menggetarkan di Batu Putih tiba-tiba berkelebatan memasuki relung-relung ingatannya. Syekh Sitijenar terlihat tenang. Ia duduk bersila belakang Syekh Jumat Al-Kubra sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke tanah dengan mulut terkatup rapat. Raden Syahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung yang melihat keanehan gerak-gerik Syekh Sitijenar dan suasana mencekam yang melingkupi hanya berdiam diri. Mereka tanda tanya menggumpal di benak mereka. Namun, saat kabul tebal makin bergumpal-gumpal, serta menerobos ke dalam gubuk dan sayup-sayup mereka mendengar denting senjata dan hiruk-pikuk peperangan di luar pondok, mereka tidak tahan lagi untuk tidak bertanya. Dengan suara bergetar, Raden Sulaiman bertanya, "Paman, kami merasakan ada sesuatu yang bukan berasal dari alam kita sedang berkeliaran di sekitar kita. Kami merasa mereka seolah-olah menginginkan nyawa kita. Apakah sesungguhnya yang terjadi di tempat ini, oh Paman?" Syekh Sitijenar diam, tidak menjawab. Ia memandang keluar pondok yang gelap gulita. Sesaat kemudian ia berkata dengan suara yang lain, "Kalian semua yang membaca doa-doa, berkumpullah ke sini." Bagaikan anak ayam yang menggerumuni induknya, para pengawal Giri Kedaton berebut menggerumuni Syekh Sitijenar. Mereka tampak gentar dan ketakutan dengan wajah pucat. Wajah mereka semakin pucat manakala di tengah suara denting senjata dan hiruk-pikuk peperangan itu, secara samar-samar mereka melihat kelebatan bayangan-bayangan aneka bentuk makhluk yang mengerikan di luar gubuk. Seperti tidak peduli dengan keadaan sekitar, Syekh Sitijenar membisikkan sesuatu kepada Abdul Malik Israel yang bersila di sampingnya. Setelah itu ia berkata dengan suara lirih, "Aku beritahu kepada kalian bahwa apapun yang kalian dengar dan kalian saksikan, pada hakikatnya itu adalah bayangan maya dari Ablasa yang nirwujud. Jika kalian mengesankannya dengan prasangka-prasangka yang berlebih-lebihan, maka mereka akan mewujud sebagaimana prasangka-prasangkamu. Jangan sekali-kali kalian ikuti rasa takut yang mengeram di dalam jiwamu secara berlebihan, karena akan menyeret hayalanmu ke arah perwujudan dan bayangan maya Ablasa itu." "Apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Syekh?" tanya kepala pengawal Giri Kedaton gemetar. "Tenangkan jiwamu, arahkan kiblat hati dan pikiranmu hanya kepada Al-Haq yang tersembunyi di dalam relung-relung hatimu. Sesungguhnya tidak ada yang wujud kecuali Dia, Allah. Sesungguhnya mereka yang menjadi hijab antara makhluk dan Al-Khaliq adalah bayangan Ablasa yang nirwujud." Ketika para pengawal Giri Kedaton berusaha mengarahkan kiblat hati dan pikiran hanya kepada Al-Haq, Syekh Sitijenar membisikkan sesuatu kepada Syekh Jumat Al-Kubra. Setelah itu ia bangkit dan bergegas keluar dari gubuk. Raden Syahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung buru-buru melompat mengikuti di belakangnya. Namun saat mereka berdua berada di luar pintu gubuk, mereka terhenyak kaget. Dalam jarak sekitar 5 tombak di depan mereka terlihat 2 sosok makhluk hitam setinggi pohon kelapa berdiri menyeringai dengan taring berkilat-kilat. Makhluk yang satu adalah laki-laki dengan rambut disanggul terikat 3. Makhluk yang satunya lagi perempuan dengan rambut terurai hingga tanah. Di depan 2 makhluk menyeramkan itu terlihat Ki Waruanggang dan Ki Tameng berdiri tegak seolah-olah sedang berbicara dengan mereka. Sementara di belakang 2 makhluk mengerikan itu berbaris bayangan-bayangan hitam dalam jumlah beribu-ribu, seolah-olah suatu bala tentara yang ganas sedang bersiaga menyerang musuh. Syekh Sitijenar yang bagai tidak peduli dengan keadaan sekitar yang mencekam, mengangkat tongkatnya sambil berseru, "Oh Prabu Saka dan Nyi Wuragil, penguasa bumi Tandes dan Giripura, salam sejahtera untuk kalian berdua dan seluruh kaula kalian. Aku minta kalian berdua tidak mengganggu pekerjaan Syekh Jumat Al-Kubra, saudara kami yang membuka dukuh baru di tempat ini. Kalian berdua adalah penghuni perut bumi, kami penghuni permukaan bumi.
kami tidak mengganggu wilayah kekuasaan kalian, maka kalian pun aku minta tidak mengganggu kami. Dua makhluk setinggi pohon kelapa yang menyeramkan itu celingukan dan saling pandang. Setelah itu mereka berlutut dan menyembah kepada Syekh Siti Jenar sambil berkata serentak, "Mohon ampun Paduka Syekh, kami kemari hanya ingin melihat wilayah kami. Karena kami melihat kilatan cahaya petir dan kegaduhan di tempat ini. Kami tidak tahu Paduka Syekh ada di antara orang-orang itu." Syekh Siti Jenar tertawa dan berkata-kata kurang jelas sambil menggerak-gerakkan tokatnya, seolah-olah memberi isyarat agar kedua makhluk mengerikan itu beserta bala tentaranya pergi meninggalkan tempat. Suasana pun mendadak hening. Sekejap kemudian terdengar suara seruling mengumandang diikuti suara gemerincing genta-genta kecil dan lengkingan trompet yang sahut menyahut dan sambung menyambung. Dua makhluk mengerikan itu lenyap dari penglihatan, lalu terlihat kelebatan bayangan hitam berpusar-pusar mengitari tanah yang baru dibabat. Pusaran bayangan hitam itu makin lama makin cepat dan menimbulkan suara semacam gedoran pintu yang memekakkan telinga dengan diikuti oleh hembusan angin. Di tengah pusaran bayangan hitam dan hembusan angin itu terdengar bunyi derap kaki kuda yang mula-mula keras, makin lama makin lemah dan menjauh. Kemudian suasana menjadi hening, sunyi, lengang, tidak ada angin, dan tidak ada suara. Ketika keadaan yang menegangkan telah berakhir, Syekh Siti Jenar masuk ke dalam pondok, berbicara kepada Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel. Beberapa jenak kemudian, ia pergi ke arah utara menuju bangsal Sri Manganti dengan disertai Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung. Setelah melintas bukit-bukit kapur yang terjal, menjelang dini hari mereka sudah sampai di tempat pemujaan Sang Hyang Pamunguan, ruh pelindung bangsal Sri Manganti yang terletak di antara bangsal Sri Manganti dan Ksetra Mangare. Tempat itu dikenal penduduk dengan nama Padarmaan Sidawungu. Tanpa peduli dengan kegelapan yang melingkupi, Syekh Siti Jenar masuk ke Padarmaan dan membalik letak batu lambang Sang Hyang Pamunguan sambil melafazkan doa-doa. Sebagaimana saat menutup kabumian di Caruban, ia berharap Padarmaan Sidawungu akan secepatnya tersilap dari ingatan penduduk. Setelah dari tempat pemujaan Sang Hyang Pamunguan, tanpa istirahat sedikit pun, Syekh Siti Jenar dengan diikuti Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung menuju Pendarmaan Sidajangkung yang terletak di belakang bangsal Sri Manganti. Sebagaimana di Pendarmaan Sidawungu, di situ ia membalik letak batu perlambang Sang Hyang Jangkung sambil melafazkan doa-doa. Menjelang subuh, ia menganggap kerjanya sudah selesai. Ia meninggalkan Pendarmaan Sidajangkung menuju kediaman Pangeran Arya Pinatih yang terletak di depan bangsal Sri Manganti. Di sana, ia menjumpai sang pangeran baru saja turun dari sembahyang malam. Melihat Syekh Siti Jenar, Pangeran Arya Pinatih sangat senang. Dia menanyakan ini dan itu tentang pembukaan Dukuh Lemah Putih. Mereka pun berbincang-bincang sampai subuh. Ketika hari sudah siang, datanglah Syekh Jumat Al-Kubra, Ki Tamaeng, Abdul Malik Israel, dan Ki Waruanggang menyusul. Syekh Siti Jenar meminta Ki Waruanggang secepatnya kembali ke Batu Putih. Aku berharap Tuan bisa istiqomah menjalankan upaya membuat tawar daya sakti Ksetra, Nyudenta, dan Dharma Palemahan paling tidak selama 40 hari, kata Syekh Siti Jenar. Bagaimana dengan Dukuh Lemah Putih yang baru kita buka? Tanya Ki Waruanggang. Biarkan saudara kita, Ki Tameng, yang tinggal di situ selama 40 hari. Tetapi bagaimana dengan asrama Resigana Domas? Bisik Pangeran Arya Pinatih ke telinga Syekh Siti Jenar. Bukankah kekuatan mereka itu tidak bisa ditawarkan? Bagaimana jika mereka tetap melakukan upacara korban? Syekh Siti Jenar tercenung sesaat. Setelah itu ia berkata setengah berbisik, biarlah putra Tuan, Pangeran Pringgabaya, tinggal sementara di Pendarmaan Sidajangkung sebagai stapaka. Kami melihat pancaran kekuatan batin tersembunyi di kedalaman jiwanya. Dan sebagai putra Tuan, dia akan lebih mudah diterima oleh anggota Resigana Domas. Selain itu, kami kira Dang Acarya Laban yang sudah membaiat kepada kami pun bisa membantunya. Mudah-mudahan para anggota Resigana Domas bisa tersadarkan. Dang Acarya Laban sudah berbaiat kepada Tuan? Seru Pangeran Arya Pinatih seperti tidak percaya. Beberapa waktu lalu, kami hadir di sini, ia meminta baiat kepada kami. Alhamdulillah, berarti Ksetra Mangare sudah tidak punya penjaga lagi. Berarti aku tidak akan melihat lagi ibu-ibu yang menjadi gila akibat kehilangan anak-anaknya, kata Pangeran Arya Pinatih dengan mata berkaca-kaca.
Sampai memasuki hari ke-6 tidak terjadi sesuatu yang berarti di Batu Putih. Semua orang berharap keadaan itu bisa berlangsung sampai hari ke-40. Namun, harapan tinggal harapan. Memasuki hari ke-7 terjadi peristiwa yang tidak terduga yang sangat mencekam. Sejak sore, awan-awan tebal berwarna kelabu kehitaman bergumpal-gumpal di langit bagaikan menaungi tanah Batu Putih. Angin yang biasanya berhembus keras dari arah pantai tiba-tiba berhenti. Udara mendadak panas. Kabut tebal mengalir dari arah timur dan selatan, menutupi tanah dan sungai. Keadaan di Batu Putih itu terus meluas hingga seluruh kota seolah-olah berselimut kabut. Semakin sore kabut semakin tebal dan bayang-bayang panjang senjakala datang begitu cepat dan menghilang di balik kegelapan yang menyelimuti kesepian dan kelengangan. Bahkan ketika beduk maghrib di Masjid Ampel Denta ditabuh bertalu-talu, gemanya tidak terdengar jauh. Seolah-olah gaungnya tertutupi oleh pekat gumpalan kabut yang makin menebal di tengah kegelapan. Suasana senjakala berubah sangat lengang dan mencekam. Sadar sesuatu bakal terjadi, Syekh Siti Jenar bergegas meninggalkan Masjid Ampel Denta menuju Batu Putih dengan diikuti Abdul Malik Israel, Raden Mahdum Ibrahim, Raden Sahid, Liusung, dan Raden Sulaiman. Namun karena seluruh permukaan tanah serta sungai tertutup kabut dan perahu tambangan tidak terlihat, mereka terpaksa berjalan ke arah selatan, ke kawasan Sambongan, tempat mereka dapat menyeberangi ke timur sungai, melewati jembatan kecil yang terbuat dari bambu. Dengan bantuan cahaya obor, mereka berjalan tersuruk-suruk di tengah gumpalan kabut yang seolah-olah melahap api di ujung obor tersebut. Mereka berusaha secepat mungkin bisa sampai ke Batu Putih. Sementara itu, ketika Syekh Jumat Al-Kubra sedang khusyuk di dalam doa, Ki Waru Anggang yang mendampinginya menangkap Sasmita kurang baik terhadap suasana yang sangat aneh dan mencekam itu. Sebagai bekas penguasa Kshetra, ia paham suasana itu merupakan pertanda kehadiran kekuatan adi duniawi dari para arwah yang langgeng. Sadar akan hal itu, Ki Waru Anggang buru-buru meminta Syekh Jumat Al-Kubra dan ke-19 jamaah dari Masjid Ampel Denta untuk tetap berada di dalam lingkaran yang sebelumnya telah dibuat oleh Syekh Siti Jenar. Ki Waru Anggang sendiri setelah itu, ia terdiam membisu, berusaha menyatukan kiblat hati dan pikiran kepada kebenaran, Al-Haq, yang tersembunyi di relung-relung jiwanya. Ia melakukan pernafasan, kumbaka dan recaka, berusaha menajamkan penglihatan mata batin. Saat itu ia benar-benar menangkap suasana aneh yang sangat mencekam, kesepian yang menerkam, kesenyapan yang menggigit, kelengangan yang mengiris, kesunyian yang merajalela. Tiba-tiba di tengah kesunyian dan kelengangan yang makin mencekam, ke-19 orang jamaah Masjid Ampel Denta yang sedang mengumandangkan doa di tengah lingkaran itu memekik terkejut dan kemudian membisu seperti batu. Mereka gemetar dan meringkuk dengan tangan merangkul kepala. Saat itu, mereka melihat pemandangan mengerikan yang membuat darah tersirap. Di atas angkasa, di tengah kumparan kabut hitam berasap yang bergumpal-gumpal, muncul perwujudan dahsyat yang sebelumnya tidak pernah mereka saksikan. Gambaran perwujudan sang akasa yang dahsyat dan menggetarkan, mengenakan pakaian serba putih, duduk di atas punggung gajah putih, bertangan 4, yang satu memegang jerat atau pasa, yang satu memegang pengait gajah atau angkusa, yang lainnya dalam sikap samadhi. Sekejap kemudian, citra sang akasa itu menghilang di tengah gumpalan kabut. Namun, sekejap pula muncul gambaran perwujudan yang tidak kalah menggetarkan. Putih berkepala 5, bermata 3, berlengan 10, dan di sampingnya berdiri sosok perempuan dahsyat yang berpakaian kuning, berlengan 4, memegang busur, panah, pasa, dan angkusa. Gambaran perwujudan dahsyat itu terlihat sangat aneh dan menggetarkan. Sesekali citra perwujudan tersebut mendekat seolah-olah jaraknya hanya sejengkal.
namun kemudian menjauh seolah-olah melampaui cakrawala. Kadang-kadang diam, terkadang berputar-putar mengerikan diiringi suara gemuruh bagaikan 1000 bukit runtuh. Ke-19 orang jamaah Masjid Ampel Denta yang melihat pemandangan mengerikan itu tidak kuasa lagi menahan gelegak rasa takut dan tegang. Kain mereka basah. Dalam hitungan detik, mereka sudah berjatuhan pingsan. Sementara itu, Syekh Jumat Al-Kubra sendiri, walaupun sudah khusyuk dalam doa, sangat terkejut dan terguncang menyaksikan pemandangan mengerikan yang terpampang di hadapannya. Belum pernah dia menyaksikan pemandangan yang begitu menggetarkan. Di tengah keterkejutan dan keterguncangan, Syekh Jumat Al-Kubra mendengarkan perwujudan dahsyat itu berkata dalam bahasa perlambang, "Inilah aku Sang Akasa, akulah Kalacakra, akulah penguasa keimanan, ketentraman jiwa, kasih sayang, kemurnian, kebebasan, rasa bersalah, kemarahan, kesedihan, kekacauan, kekecewaan, dan keinginan. Siapapun makhluk yang tidak bernaung di bawah kendali kekuasaanku akan menderita dan sengsara hidupnya. Siapa yang mengingkari akan aku masukkan ke dalam golongan manusia tidak beriman, yaitu orang-orang yang jiwanya tidak tentram, hidupnya tidak dilimpahi kasih sayang, penuh diliputi kepalsuan, terbelenggu kekecewaan dan keputusasaan, dan semua keinginannya tidak tercapai. Mereka yang mengabaikan aku akan jauh dari kenikmatan surgawi." Syekh Jumat Al-Kubra terhenyak membisu, membeku bagai patung batu. Mulutnya terkunci, lidahnya keluh, tenggorokannya kering hingga dia tidak mampu menelan ludah. Peluh sebesar butiran kacang berjatuhan dari kening. Dia seolah-olah dapat mendengar detak jantungnya yang berdegup keras. Dia merasa berada di perbatasan antara hidup dan mati, tidak bisa berbuat sesuatu. Bahkan untuk berteriak atau melafazkan doa hanya mampu berdiam diri dan memasrahkan hidup dan matinya kepada Al-Khaliq. Pada saat Syekh Jumat Al-Kubra tidak berdaya dan pasrah itulah Ki Waru Anggang tiba-tiba beringsut ke depan dengan sikap takzim. Berbeda dengan Syekh Jumat Al-Kubra yang tercengang tidak berdaya, Ki Waru Anggang yang sudah pernah menyaksikan penambakan dahsyat itu saat melakukan upacara buta sudi, menyucikan unsur-unsur yang membentuk tubuhnya. Meski terkejut, dia tidak terguncang. Bahkan dengan penglihatan mata batin, ia tidak melihat perwujudan sosok apapun kecuali pancaran cahaya putih yang sangat cemerlang berpendar-pendar di angkasa jiwanya. Setelah terdiam sejenak, Ki Waru Anggang berkata dengan bahasa perlambang, "Sungguh, engkau adalah Sang Akasa, engkau Kalacakra, engkau penguasa, Srada, Santosa, Seneba, Sudana, Dama, Mana, Aparada, Soka, Beda, Sudata, Sambrama, Urmi, Arati. Engkau Tanmatra bunyi pertiwi, Waruna, Agni, dan Bayu adalah pancaran keberadaanmu. Dari pancaranmu jua kehidupan di bumi berasal. Engkaulah penguasa kemakmuran bumi yang menjadi tumpuan harapan bagi manusia-manusia yang mendamba apa yang ada di dalam genggaman kuasamu. Engkau menjadi harapan manusia-manusia pecinta bumi. Namun kami bukanlah mereka, manusia-manusia rakus dengan berlebihan merampas dan merampok apa yang engkau genggam. Kami bukanlah manusia-manusia sombong yang menepuk dada sebagai penguasa bumi, yaitu orang-orang yang merampas hak kuasamu. Kami bukanlah manusia-manusia buas yang dengan cakar-cakar beracun mencabik-cabik bumimu. Kami bukan perusak bumi. Kami adalah manusia-manusia yang merasa bersyukur karena lahir dari rahim Ibunda Agung Bumi, pancaran pengejauhan Tahanmu yang membentuk tubuh dan jiwa kami, Pertiwi, Apa, Agni, Bayu. Karena itu, oh Sang Akasa, makanan dan minuman yang engkau limpahkan selalu kami gunakan secara hak sesuai kebutuhan tubuh dan jiwa kami. Kami adalah orang-orang yang sudah melepas semua keinginan untuk menikmati apa yang engkau genggam dan engkau kuasai. Kami tidak mengharap apa-apa dari engkau selain sekedar memenuhi hak tubuh dan jiwa kami dengan perkenanmu sebagai jiwa putih Ibunda Agung Bumi. Kami tidak terikat pamrih apa-apa denganmu. Kami hanya meminta kebebasan, arati, agar Atman atau ruh kami yang berasal dari Paramatman atau Rob Ar-Arbab
dapat kembali kepadanya dengan suci dan murni. Terdengar suara gemuruh yang diikuti pancaran cahaya agung menyilaukan. Ki Waru Anggang terhenyak dalam ketakjuban. Ia seolah-olah menyaksikan sesuatu yang mempesona dan mengisap kesadarannya. Namun pada saat yang sama, Syekh Jumat Al-Kubra justru mengalami keguncangan dan nyaris meninggalkan tempat. Pada saat itulah Syekh Siti Jenar dan rombongan tiba di Batu Putih. Terburu-buru, ia memerintahkan Abdul Malik Israel, Ki Tameng, Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung bergegas mengikutinya masuk ke dalam lingkaran yang dibuatnya. Setelah menenangkan diri sejenak, Syekh Siti Jenar berkata-kata kepada pancaran cahaya agung di angkasa itu dengan Al-Ima, yang jika diungkap ke dalam bahasa manusia berbunyi, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Sang Akasa, pengejawantahan Rob yang maha menjaga dan maha memelihara. Engkau adalah pemancar dari rasa sayang dan melindungi dari Sang Pengasih. Engkau menjadi pelimpah dari ketentraman dan kepuasan jiwa yang memancar dari Sang Pemberi kebahagiaan. Kepada engkau, semua makhluk di bumi terikat, karena engkau pengejawantahan Sang Pengikat. Engkau senantiasa memberi kemurahan kepada semua makhluk di bumi dengan tubuh dan jiwamu, karena engkau pancaran keberadaan Sang Pemurah. Engkau senantiasa memberikan dirimu kepada orang yang memohon, karena engkau pancaran Sang Pengabul permohonan. Karena itu, oh Sang Akasa, kabulkan permintaanku melalui buta sudi yang aku lakukan untuk memuliakanmu. Seraplah Sang Pertiwi, Sang Apa, Sang Agni, dan Sang Bayu yang haus darah ke dalam mahligaimu. Biarkanlah rasa sayangmu, pancaran dari Sang Pengasih, memancar kepada makhluk penghuni bumi, laksana cahaya matahari, menerangi bumi, sehingga terbentang cakrawala baru kehidupan di bumi yang penuh ketentraman dan kedamaian. Kami tahu dan sadar bahwa persembahan darah memang pantas dilakukan untuk manusia-manusia rakus perusak bumi. Kami tahu bahwa kegemaran Sang Pertiwi terhadap darah dan madu tidaklah dapat diubah. Namun, kami memohon agar persembahan itu bukan darah orang-orang tidak bersalah. Kami memohon agar darah yang tertumpah di permukaan bumi adalah darah para perusak bumi. Biarlah Sang Pertiwi membasahi bibir dan tenggorokannya dengan darah orang-orang rakus yang menebar bencana dan membuat kerusakan di permukaan bumi. Karena itu, oh Sang Akasa, seraplah kekuatan sakti Sang Pertiwi dari tempat-tempat pemujaan. Dan kami selaku pemohon tidak memiliki sesuatu yang bisa kami persembahkan kepadamu kecuali tubuh dan jiwa kami yang berasal darimu. Cabutlah nyawa kami jika itu membuatmu puas. Suasana berubah hening, cahaya agung yang memancar mendadak lenyap. Syekh Siti Jenar beringsut mendekati Syekh Jumat Al-Kubra dan menepuk bahunya sambil berkata, "Semua telah berakhir, Tuan Syekh." "Apakah itu tadi, oh Tuan Syekh?" tanya Syekh Jumat Al-Kubra dengan suara bergetar. "Itulah perwujudan niscaya dari Sang Akasa, jiwa putih Ibunda Agung Bumi, yang darinya tubuh dan jiwa kita terbentuk. Pancaran cahaya putih tadi adalah lambang perwujudan Nafs Al-Mutmainah Bumi. Apa yang Tuan saksikan tadi akan Tuan dapati juga di dalam diri Tuan, karena tubuh dan jiwa Tuan berasal darinya," kata Syekh Siti Jenar menjelaskan. "Tapi aku tidak melihat cahaya putih apapun," kata Syekh Jumat Al-Kubra. "Yang aku saksikan justru perwujudan dahsyat yang sangat mengerikan. Sesungguhnya Rob menjadi sesuatu sesuai persangkaan hambanya. Demikian pula pancaran dari Rob, yaitu Akasa, Bayu, Agni, Apa, dan Pertiwi akan menjadi sesuatu sesuai prasangka kita. Astagfirullah, aku baru ingat sekarang. Tadi siang aku sempat berbicara dengan Ki Waru Anggang tentang tanah Sima Batu Putih dengan makna-makna perlambangnya. Rupanya gambaran yang dipaparkan Ki Waru Anggang masih melekat di ingatanku, sehingga aku tadi tidak menggunakan mata batin, tetapi malah terseret dengan angan-angan kosong," kata Syekh Jumat Al-Kubra berulang-ulang membaca istighfar. "Pengalaman adalah guru terbaik, Tuan Syekh. Itu memang benar. Tetapi apakah permohonan Tuan Syekh dikabulkan?" "Pasti dikabulkan," kata Syekh Siti Jenar.
karena dia adalah pancaran dari Rob yang maha mengabulkan doa, Rob yang maha pemurah dan maha pengasih, maha pemberi, maha mendengar, maha mencukupi, dan maha luas. Bagaimana Tuhan bisa yakin jika permohonan Tuhan akan dikabulkan oleh Rob Ar-Arbab? Karena aku telah diberi sedikit pengetahuan olehnya melalui Ruh Al-Haq bahwa Rob Ar-Arbab telah berkenan menyingsingkan asma, sifat, dan af'alnya dari cakrawala lama ke cakrawala baru. Apakah itu bermakna bahwa hukum kaunia akan diubah oleh Rob Ar-Arbab? Hukum kaunia tidak pernah berubah. Hukum itu tetap dan langgeng. Yang berubah hanya sudut pandang kita. Lantaran itu, aku menggunakan istilah cakrawala baru. Maksudku, kehausan sang pertiwi terhadap darah dan madu tetap akan berlangsung sebagaimana adanya. Namun, sang pertiwi tidak lagi meminum darah dan madu di tempat-tempat pemujaan, tetapi di medan tempur dan di tempat-tempat bencana. Karena itu, menurut hematku, perang antar manusia dalam memperebutkan bumi di masa yang akan datang akan jauh lebih besar dan menelan jiwa manusia lebih banyak daripada perang di masa silam. Oleh karena itu, karena saat itulah Ibunda Agung Pertiwi beserta para buta dan kala, bala pengikutnya, akan berpesta pora, membasahi bibir dan tenggorokan mereka dengan darah dan madu. Ketika upacara penyucian Kshetra Nyudenta melalui dukuh batu putih dianggap selesai, Syekh Siti Jenar pergi ke bangsal Sri Manganti di Kraton Giri untuk memenuhi permintaan Prabu Satmata dan Pangeran Arya Pinati yang ingin membuka dukuh lemah putih di wilayah Giri Kedaton dengan tujuan agar daya sakti Kshetra Adidewa, Mangare, Dara, dan Indra Bawana menjadi tawar dengan didampingi Syekh Jumat Al-Kubra, Raden Sahid Sulaiman, Raden Sulaiman, dan Liu Sung. Syekh Siti Jenar pergi ke Kraton Giri melalui Sungai Brantas. Namun belum lama menghiliri Sungai Brantas, ketika melintasi penambangan Teda di Kadipaten Tedunan yang berbatasan dengan Wiyasa Gesang, ia menyaksikan semacam kabut putih diliputi cahaya merah, kuning keemasan, dan hitam yang bergumpal-gumpal di atas suatu tempat di barat sungai. Pemandangan itu menurut Ruh Al-Haq pedalaman kalbunya adalah pertanda keberadaan sebuah pemujaan terhadap sang bumi. Ketika Syekh Siti Jenar menunjuk arah kabut putih dan menanyakan kepada tukang perahu tentang nama tempat tersebut, tukang perahu mengungkapkan bahwa daerah di barat sungai yang ditunjuknya itu disebut orang dengan nama Kabrahon, atau nama Jawa kunonya adalah Barabu, pancaran cahaya sang Rahu yang terkenal angker. Tukang perahu tidak tahu kenapa tempat itu disebut Kabrahon. Dia hanya tahu sejak zaman ayah dan kakeknya dulu, di tempat itu digunakan orang untuk berlatih ilmu kadijayaan yang menggunakan wadal manusia. Mendengar penjelasan tukang perahu, Syekh Siti Jenar hanya mengangguk-ngangguk. Bagi mereka yang mengetahui seluk-beluk ajaran Bhairawa Tantra, nama Kabrahon jelas berkaitan dengan makna wilayah kekuasaan sang Rahu, sang penggelap, Citra Siwa sebagai pemangsa matahari, dan rembulan yaitu penguasa waktu atau Mahakala. Itu berarti Kabrahon adalah kshetra yang sudah sangat tua usianya dan mungkin sudah tidak digunakan lagi. Dengan demikian, kelirulah orang yang menduga Kabrahon sebagai tempat orang yang mencari ilmu kadijayaan dengan wadal. Dugaan bahwa Kabrahon terkait dengan kekuatan sang Rahu terbukti ketika Syekh Siti Jenar dan rombongan turun dari perahu di Bogahangin, penambangan di sekitar Teda. Nama Bogahangin atau Jawa kunonya adalah Santapan Busuk, jelas terkait dengan lambang sang Putih Keswara atau Jawa kunonya adalah penguasa kebusukan, yaitu Siwa, sang penyelamat yang telah menelan racun Kalakuta sehingga tenggorokannya menjadi biru yang disebut dengan nama Sang Nilakanta. Sebagaimana kelaziman kesetra yang bagi para Bhairawa-Bhairawi adalah tempat yang menebarkan bau harum mewangi, tempat di dekat Bogahangin itu dinamai Kamlaten atau Jawa kunonya tempat bunga melati. Sebuah bukit berbentuk perahu terbalik di utara Kabrahon
yang disebut orang Gunung Sari, mengingatkan Syekh Siti Jenar pada Gunung Pulasari di Banten, tempat yang diyakini sebagai Stana Siwa. Di kaki bukit Gunung Sari itu terdapat candi kecil bekas pemujaan Purwa yang disebut Jagalaya atau pengawal kematian, yaitu Sang Yama atau nama Siwa. Kawasan antara wilayah Tedunan dan Giri Kedaton banyak ditebari lambang yang menunjukkan Siwa. Hal itu wajar karena lambang-lambang itu terkait dengan kekuasaan Prabu Satmata sebagai penguasa Giri. Dikatakan terkait karena penduduk Majapahit di sekitar Giri Kedaton dan di pedalaman meyakini Prabu Satmata adalah titisan Siwa. Kedekatan hubungan Prabu Satmata dengan para penguasa Blambangan dan Bali setidaknya makin menguatkan anggapan bahwa yang di Pertuan Giri Kedaton memang titisan Sang Girinata, Siwa. Bahkan keyakinan itu tidak goyah ketika para penguasa pesisir sepakat menunjuknya sebagai khalifah dengan gelar Sri Naranata Giri Kedaton Sesuhunan Ratu Tunggal Khalifatullah. Para adipati di pedalaman yang masih menganut kepercayaan Siwa Buddha tetap menunjukkan ketakziman dan sangat menghormatinya sebagai titisan Siwa. Mereka malah menyambut gembira keputusan para adipati pesisir itu dengan mengirim utusan untuk mengaturkan persembahan dan bulu bekti kepada Prabu Satmata. Sore hari sesampai di bangsal Sri Manganti, tanpa beristirahat, Syekh Siti Jenar dan Ki Waruanggang pergi ke Kesetra, Mangare di timur keraton. Di gerbang Kesetra, Syekh Siti Jenar disambut oleh seorang stapaka atau penguasa bangunan suci bernama Dang Acarya Laban. Berdasarkan petunjuk dan Acarya Laban, Syekh Siti Jenar mengetahui seluk-beluk bangsal Sri Manganti yang mandala-mandalanya benar-benar mencerminkan Stana Siwa. Di timur bangsal Sri Manganti terletak Kesetra Mangare yang diyakini orang-orang sekitar sebagai kediaman Siwa Bhairawa. Di utara Kesetra terletak Pakalangan, tempat batu suci atau Sang Hyang Susuk disucikan, yaitu batu suci yang merupakan lingga lambang Siwa. Di sebelah barat Kesetra terdapat arca Siwa dalam wujud mengerikan yang disebut Sang Randuwana atau Siwa yang bertaring sebesar buah randu hutan. Di sebelah selatan arca Sang Randuwana itu terdapat pendarmaan Sang Hyang Pamunguan atau ruh pelindung yang disebut Sidawunga. Selama berbincang-bincang dengan Syekh Siti Jenar dan Acarya Laban, sangat heran dengan pengetahuan lawan bicaranya yang begitu mendalam tentang ajaran Siwa Buddha dan bahkan Bhairawa Tantra. Namun, keheranan dan Acarya Laban berubah menjadi keterkejutan ketika dia diberitahu oleh Ki Waruanggang bahwa lawan bicaranya yang bernama Syekh Siti Jenar itu merupakan guru suci yang termasyur disebut orang dengan nama Syekh Lemah Abang. Dan Acarya Laban yang semula duduk bersila berhadap-hadapan dengan Syekh Siti Jenar tiba-tiba bersujud menyembah dan berkata-kata dengan suara bergetar, "Sembah hamba kami haturkan kepada Paduka Syekh Siti Jenar, titisan Maha Guru. Padukalah guru suci yang hamba nanti-nantikan kedatangannya." "Tuan Acarya," kata Syekh Siti Jenar sembari mengangkat bahu dan Acarya Laban, "bagaimana Tuan bisa menyatakan kami titisan Siwa Maha Guru?" "Kawan-kawan hamba yang berkata demikian, Paduka. Sungguh telah tersebar kabar bahwa Paduka adalah guru suci utusan Batara Guru untuk menyempurnakan ajaran lama yang ada. Sahabat hamba, Kiai Menjangan Tumlaka, Kepala Dukuh Dharma Lemah Abang di Pamotan, menceritakan kepada hamba bahwa dia telah menjalani madiksa atau baiat kepada Paduka. Dia menyatakan Paduka dalam melakukan madiksa tidak menggunakan wiku nabe secara sakala, tetapi menggunakan nabe niskala kepada Hyang Widi, yaitu Madiska Widi. Kiai Menjangan Tumlaka juga menuturkan dia tertarik dengan ajaran Paduka karena dia dapat bertemu dengan Siwa dan bahkan para Masiwa. Karena itu, oh Paduka Syekh, hamba mohon agar Paduka berkenan membimbing hamba sebagai sisya atau murid. Dan Acarya Laban memohon sambil menyembah, "Tuan Acarya, tegakkan tubuh Tuan. Kami tidak suka dengan peraturan sembah menyembah antar manusia. Siapa saja di antara manusia yang ingin menjadi pengikut Syekh Siti Jenar
wajib menolak kebiasaan menekuk lutut kepada sesama manusia. Jika Tuan Acarya ingin mengikuti jalan kami, hendaknya Tuan memenuhi dulu kewajiban pertama tersebut, kata Syekh Siti Jenar tegas. Tapi Paduka Syekh, bagaimana kami bisa bersikap tidak hormat kepada Dang Guru Suci, susuhunan yang akan membawa kami kepada Dwi Jati atau kelahiran kedua Kumandang Acarya Laban? Hormat atau tidak hormat tergantung dari sudut mana kita memandang sesuatu, kata Syekh Siti Jenar. Jika Tuan menganggap bahwa bersikap hormat kepada Dang Guru Suci adalah dengan menyembahnya sebagai perwujudan Sang Maha Guru yang berstana di Kailasa, yaitu Siwa, maka hal itu benar dan syah menurut Tuan. Namun menurut kami, hal tersebut malah menista intisari ajaran kami. Karena dalam pandangan kami, nilai-nilai yang benar adalah nilai yang bersumber pada adwaya atau tauhid dengan berlandaskan penghormatan dan keseimbangan. Penting untuk Tuan pahami bahwa nilai penghormatan yang kami maksud bukanlah penghormatan dan Guru Suci dengan cara menyembahnya sebagai perwujudan Tuhan, melainkan cukup menghormatinya sebagai hormat kita kepada ibu dan bapa. Lantaran itu, hal yang paling mendasar dari nilai penghormatan yang kami maksud pertama-tama menyatakan begini: kewajiban dasar manusia adalah menghormati keberadaan diri sendiri. Maknanya, seorang manusia yang menghormati diri sendiri tidak akan menista dan merendahkan martabat kemanusiaannya dengan berlutut dan bersujud kepada pohon, batu, kayu, binatang, bulan, bintang, matahari, manusia, dan sesama makhluk. Karena kita telah berikrar dengan segenap jiwa dan raga bahwa kita hanya berlindung, merajakan, dan menuhankan Rob kita. Quran Surat An-Nas 1-3, yaitu Hyang Widi. Itu sebabnya dalam melakukan mandiksa, kami selalu menggunakan cara mandiksa Widi. Kami paham dan akan mematuhi titah Paduka Syekh. Namun, sebelum kami beritahu kepada Tuan Acarya bahwa sebagaimana sisya kami yang lain, Tuan nanti akan menjalani mandiksa Widi dengan menggunakan Nabe Niskala. Itu berarti Tuan nanti akan menemukan kebenaran Brahman dengan melewati jalan Parama Siwa. Jika dalam waktu 7 hari setelah mandiksa Widi, Tuan menemukan kebenaran dalam perwujudan Siwa yang masih mengambil perwujudan tertentu, maka Tuan harus menemui kami atau Siwa kami, Kiai Menjangan Tumlaka. Kami akan mematuhi semua titah Paduka Syekh, kata Dan Acarya Laban Takjim. Hal ini perlu kami sampaikan kepada Tuan terlebih dahulu, karena banyak di antara dikista atau salik yang belum bisa membedakan tahapan-tahapan rohani dari bakti marga atau syariat, karma marga atau torekot, atau jenana marga atau hakikat, dan yoga marga atau ma'rifat, telah tergelincir ke jurang kesesatan. Karena mereka tanpa sadar telah terpeleset oleh kekaburan batasan sakala atau zohir, sakala niskala atau barzah, dan niskala atau albatin. Mereka dengan pongah merasa telah dianugerahinya pengetahuan untuk mengenalnya, padahal mereka saat itu sedang berada di ambang pengetahuan. Mereka akan ditandai dengan kepintaran dalam berbicara tentang adwaya atau tauhid dengan seluk-beluknya. Sementara jika dilihat dengan mata batin, jiwa mereka gelap tertutup pamrih pribadi. Jiwa mereka adalah jiwa serigala, musang, gagak, dan bahkan bayangan makhluk nirwujud. Orang-orang seperti itu sungguh telah menyimpangkan ajaran kebenaran dan bertentangan dengan jalan torik yang kami ajarkan. Kami katakan menyimpang dari kebenaran karena mereka telah tergelincir dari jalan kesadaran jati diri menjadi adi manusia, insan al-kamil. Mereka terperosok ke jurang angan-angan menjadi al-kamal. Sungguh, mereka telah sesat karena menuhankan keakuan pribadinya yang kerdil. Sungguh mereka telah sesat karena terjerat angan-angan hingga menjadikan dirinya sendiri sebagai perwujudan yang maha sempurna, al-kamal. Hal ini perlu kami sampaikan kepada Tuan karena jalan menuju kebenaran sejati sangat licin dan penuh jebakan yang gampang menggelincirkan seorang diksita ke jurang kesesatan, terutama saat diksita berada di tengah persimpangan sakala niskala atau barza menuju niskala
atau Al-Batin, papar Syekh Siti Jenar. Kami akan patuhi semua titah paduka, kata Dan Acarya Laban sambil bersujud menyembah, seolah dia sudah lupa dengan ucapan Syekh Siti Jenar yang baru saja melarang bersujud kepada sesama. Berbeda dengan pembukaan dukuh Batu Putih yang lancar, rencana pembukaan dukuh Lemah Putih di Giri Kedaton diawali dengan perdebatan yang panas. Hal ini bermula dari keterlibatan Pangeran Zainal Abidin Dalam Timur, putra Prabu Satmata, dan Raden Muhammad Yusuf, putra Raden Yusuf Sidik Adipati Sidayu, dalam perencanaan membuka dukuh Lemah Putih. Pangeran Zainal Abidin mengusulkan kepada Syekh Siti Jenar agar dukuh yang bakal dibuka di wilayah Giri Kedaton itu letaknya agak berjauhan dari pusat Ksetra. Ia beralasan pembukaan dukuh Lemah Putih harus berbeda dengan Batu Putih, karena tanah Sima Batu Putih sudah tidak digunakan barang 30 tahun silam, dan Ksetra New Denta pun sudah tidak lagi digunakan barang 7 tahun silam. Sementara Ksetra di Giri Kedaton masih digunakan. Bahkan Ksetra Mangare di sebelah timur bangsal Sri Manganti masih belum ditutup, dan penduduk di sekitarnya masih banyak yang memuja Dewi Bumi Pertiwi. Selain itu, keberadaan Ksetra Mangare masih menjadi lambang kekuasaan lama yang menempatkan Prabu Satmata sebagai pengejawantahan Siwa, Sang Girinata. Untuk menghindari dampak yang tidak diharapkan dari perubahan mencolok akibat munculnya dukuh Lemah Putih di dekat Ksetra yang bertujuan membuat tawar daya sakti Ksetra, maka dukuh tersebut harus jauh dari pusat Ksetra. Berbeda dengan Pangeran Zainal Abidin, Raden Muhammad Yusuf yang jiwanya sedang dikobari semangat keagamaan menyala-nyala menginginkan dukuh Lemah Putih dibuka di dekat pusat Ksetra. Ia beralasan upaya membuka dukuh Lemah Putih adalah upaya yang hak untuk menghilangkan sesuatu yang batil. Upaya itu adalah jihad karena bertujuan menyelamatkan manusia dari pembunuhan-pembunuhan atas alasan agama. Lantaran berpandangan seperti itu, dengan suara berapi-api dan penuh keyakinan diri, ia berkata, Tuan Syekh tidak perlu syak dan ragu-ragu dalam menghadapi kebatilan. Tuan Syekh tidak perlu mempertimbangkan yang lain-lain dalam hal memerangi kebatilan. Karena Allah sudah menetapkan hukum bahwa setiap datang yang hak, maka yang batil akan sirna. Sergah Pangeran Zainal Abidin dengan suara ditekan dan wajahnya menampakkan rasa tidak senang. Paman jangan menghiraukan saran orang yang menempatkan dalil-dalil Al-Quran secara kurang semestinya. Karena menurut hemat kami, tidak ada dalil Al-Quran yang menyatakan Ksetra sebagai tempat batil. Ksetra dalam kenyataannya adalah tempat ibadah bagi umat Islam. Jadi Ksetra pada dasarnya sama maknanya dengan masjid bagi umat Islam, yaitu tempat suci yang digunakan oleh orang-orang bukan Islam dalam memuja Tuhan sesuai tata cara mereka. Kita tidak bisa menilai apa yang dilakukan para penganut ajaran Bhairawa Tantra sebagai sesuatu yang batil dengan menggunakan dalil Al-Quran. Tuan Syekh, Tuan telah mendengar sendiri ucapan dari sahabat kami Tukas Raden Muhammad Yusuf tidak mau kalah. Akankah Tuan Syekh membenarkan orang yang menganggap sama dengan manusia-manusia disembelih dengan masjid yang suci, tempat orang diselamatkan dari maut? Akankah Tuan Syekh membenarkan orang yang menganggap sama tempat kematian itu dengan masjid yang suci, tempat keselamatan? Aku tidak menganggap Ksetra sama dengan masjid, kilah Pangeran Zainal Abidin dengan suara berapi-api. Aku tadi menyatakan, Ksetra bagi penganut ajaran Bhairawa Tantra sama dengan masjid bagi umat Islam, yaitu sebagai tempat ibadah. Jika di Ksetra ada orang dibunuh sebagai korban suci, itu adalah aturan agama mereka. Itu syariat mereka. Kita tidak berhak menilainya sebagai suatu hal yang batil. Tidakkah engkau mengetahui jika di masa lampau para datu leluhur bangsa Arab juga mengorbankan putra sulung mereka kepada Tuhan? Tahu kisah Ibrahim, bapak tauhid, yang pernah akan menyembelih putra sulungnya? Tidakkah engkau tahu bahwa akikoh yang diajarkan di dalam Islam pada hakikatnya adalah kelanjutan kepercayaan purwa itu dalam bentuk penyembelihan hewan sebagai ganti jiwa manusia? Tapi sejak masa Ibrahim, kebiasaan korban manusia sudah diganti dengan domba. Justru itu, tugas kita sekarang adalah memberitakan kebenaran tentang perubahan dalam tata cara korban kepada mereka yang belum mengetahuinya. Kita harus menyampaikan melalui cara-cara yang bijak,
Kita tidak bisa mencaci maki dan mencela keyakinan orang menurut pandangan sepihak kita. Bukankah tugas kita hanya menyampaikan kabar kebenaran yang disampaikan Nabi Muhammad? Bukankah orang lain bebas menerima atau menolak kabar kebenaran yang kita sampaikan? Bukankah tidak ada paksaan dalam keyakinan agama? Bukankah semua hidayah tergantung mutlak kehendaknya? Ujar Pangeran Zainal Abidin. Ya, aku paham. Tapi sahut Raden Muhammad Yusuf mencibir. Syekh Siti Jenar yang menangkap gelagat perdebatan itu akan makin memanas. Buru-buru menukas. Sudahlah, masalah seperti ini tidak bisa dijadikan bahan berdebat. Karena penguasa ksetra tidak bisa diajak berdebat. Jadi kalau kita keliru dalam bertindak, taruhannya ribuan nyawa manusia. Untuk masalah ini, aku berharap semua pihak tidak menggunakan ukuran hak dan batil dalam hal keyakinan orang seorang. Karena segala sesuatu yang hak bersumber dari al-haq. Sedangkan segala sesuatu yang batil bersumber dari al-mudil. Baik al-mudil maupun al-haq bergantung dari sisi mana kita memandang. Maksudnya, kita bisa memandang orang lain sebagai kelompok yang batil karena memuja al-mudil. Sebaliknya, orang juga bisa memandang dari sudut lain dengan mengatakan justru kitalah sebagai kelompok batil pemuja al-mudil. Padahal baik al-haq maupun al-mudil sejatinya adalah asma, af'al, dan sifat dari zat dari yang maha tunggal, Allah. Karena itu, barang siapa yang menganggap al-mudil dan al-haq adalah dua zat yang berbeda, maka dia musyrik. Ya Tuan Syekh, kami paham, kata Raden Muhammad Yusuf. Jadi bagaimana sekarang? Aku beritahu kepada kalian, Ksetra Mangare terletak di pusat keraton Prabu Satmata, yaitu Bangsal Sri Manganti. Maksudku, Ksetra Mangare letaknya bersebelahan dengan Bangsal Sri Manganti. Bahkan Bangsal Sri Manganti kedudukannya diapit oleh Ksetra Mangare dan asrama Resigana Domas. Di utara, Ksetra Mangare terletak Pakalangan, yaitu tempat baru suci atau Sanghyang Susuk, ditempatkan di lingkaran keramat. Di utara Pakalangan terletak kediaman Pangeran Indrasari Patih Giri Kedaton. Jadi bagaimana bentuk susunan keraton-keraton Jawa yang lain? Ksetra merupakan bagian tidak terpisahkan dari keraton. Kalau sampai ada perubahan susunan dengan munculnya asrama para wiku baru yang disebut Dukuh Lemah Putih di dekat Ksetra dan Resigana Domas, maka dipastikan akan menimbulkan kekacauan. Karena yang akan melakukan perlawanan bukan hanya para penguasa Ksetra, melainkan pendeta dan penduduk juga akan marah dan menentang. Karena itu, menurut hematku, letak Dukuh Lemah Putih sebaiknya memang agak jauh dari pusat Ksetra, papar Syekh Siti Jenar. Aku kira soal Dukuh Lemah Putih di Giri Kedaton sepatutnya memang kita serahkan sepenuhnya kepada Paman Syekh Siti Jenar. Karena yang sudah berpengalaman dalam masalah pembukaan dukuh-dukuh baru di Nusa Jawa adalah beliau, kata Pangeran Zainal Abidin. Syekh Siti Jenar melihat selisih pendapat antara Pangeran Zainal Abidin dan Raden Muhammad Yusuf hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala. Ia paham perbedaan mereka dalam memandang sesuatu berasal dari perbedaan nilai-nilai yang mereka anut. Pangeran Zainal Abidin lahir di kalangan bangsawan Giri Kedaton yang memiliki hubungan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di Majapahit, Blambangan, dan Bali. Sementara Raden Muhammad Yusuf merupakan cucu Raden Ali Murtado, Raja Pandita Gresik dari istri ketiga Asalawe Barunadwipa, yaitu dari keluarga Orob, sedangkan ibu Raden Muhammad Yusuf berasal dari Malaka. Sejak kecil Raden Muhammad Yusuf diasuh di lingkungan Islam fanatik yang sulit menerima keberbedaan agama. Apalagi saat memasuki kedewasaan, dia sering diajak berdagang ke Malaka dan berkenalan dengan sejumlah ulama Malaka yang fanatik. Ayahandanya sendiri, Raden Yusuf Sidik Adipati Sidayu, putra bungsu Raden Ali Murtado, dikenal penduduk Giri Kedaton sebagai orang Islam fanatik dan suka mencela praktik-praktik tasawuf yang dianggap menyimpang dari syara.
Padahal dibanding 3 kakaknya yang lain, yaitu Raden Zainal Abidin Adipati Gresik, Raden Usman Kepala Negeri Tengah-Tengah di Kailolo, Raden Ali Fada Guru Suci di Bima, Raden Yusuf Siddiq bukanlah apa-apa jika diukur dari sisi pengetahuan agama. Ketiga putra Raja Pandita itu, kakak Raden Yusuf Siddiq, sejak muda dikenal oleh penduduk Giri Kedaton sebagai orang-orang yang saleh, rendah hati, dan dermawan. Sementara Raden Yusuf Siddiq dikenal sebagai pemuda congkak, tidak mau kalah, dan suka merendahkan orang lain, apalagi setelah usahanya berniaga berkembang pesat dan menjadikannya sebagai adipati yang kaya raya. Raden Yusuf Siddiq dengan segala kecongkakannya sering datang ke Giri Kedaton untuk mengajak berdebat Prabu Satmata dalam masalah agama. Namun, tidak sekalipun penduduk Giri Kedaton mendapatinya pernah memenangkan perdebatan. Karena tidak pernah jera berdebat, meski telah berulang-ulang kalah, maka di kalangan penduduk Giri Kedaton muncul ejekan-ejekan tersembunyi yang dialamatkan kepada sang adipati. Salah satu di antara ejekan-ejekan itu adalah gelar masyhur yang diberikan oleh penduduk Giri Kedaton, yaitu Ki Dipati Adam, atau Jawa kunonya adalah artinya raja yang belum matang. Tampaknya kebiasaan mendebat sang adipati itu dilanjutkan oleh putranya, Raden Muhammad Yusuf. Dengan dikawal sekitar 30 prajurit Giri, Syekh Siti Jenar dan rombongan dengan berjalan kaki meninggalkan Bangsal Sri Manganti menuju arah selatan. Setelah melewati padang alang-alang dan tanah berawa-rawa, sampailah mereka di Wisaya Damian. Sesudah singgah sebentar di kediaman Ki Ageng Damian, perjalanan dilanjutkan ke arah selatan dengan melewati bukit-bukit berbatu kapur terjal. Di beberapa tempat di perbukitan itu, Syekh Siti Jenar menemukan sejumlah lemah larangan yang layak dijadikan dukuh. Malaning lemah seperti cerukan bukit atau sodong, batu padas bergantung atau cadas gantung, 3 onggokan batu yang melingkari suatu tanah atau mungkal padegang, ngarai atau lebak, tanah tandus yang curam atau imah laki. Namun ia masih belum menemukan yang benar-benar sesuai dengan hasrat hatinya. Setelah semalaman tidur di perbukitan, pada suatu siang, Syekh Siti Jenar menemukan suatu hamparan lemah larangan yang dinilainya sesuai untuk dukuh. Tanah itu terletak di timur laut Wiyasa Sumengka, tepatnya pada lekukan Sungai Brantas. Tanah itu digenangi air, sebagian ada yang terlihat padat permukaannya, namun berlumpur di bawahnya. Di beberapa sudutnya terlibat bukit-bukit tanah kecil, tempat sarang anai-anai. Setelah mengamati keadaan sekeliling tanah, Syekh Siti Jenar berkata kepada Syekh Jumat Al-Kubra, "Menurut ibundaku, tanah di depan kita itu memenuhi 3 syarat lemah larangan. Pertama, tanah di pinggir barat dan selatan sungai itu termasuk jenis tanah dangdang warian, tanah yang berceruk bagian tengahnya dan digenangi air. Kedua, tanah di bagian tengah-tengah termasuk jenis tanah garenggengan, tanah kering pada bagian permukaan, namun berlumpur di bawahnya. Ketiga, tanah paling utara termasuk jenis tanah buyur, tanah dengan bukit-bukit kecil, tempat sarang anai-anai." Baiklah, kita akan membuka tanah ini untuk dijadikan dukuh lemah putih, kata Syekh Jumat Al-Kubra. Namun, kita hendaknya memberitahu dulu kepada Wisaya Sumengka bahwa atas perkenan Prabu Satmata, di tanah ini akan dibuka dukuh baru yang dinamai Lemah Putih. Syekh Siti Jenar lantas meminta kepada pengawal Giri untuk menyampaikan surat penetapan sima dari Juru I Ayam Teas atau pejabat berwenang dalam urusan tanah perdikan Giri Kedaton. Seandainya nanti penguasa Wisaya Sumengka bertanya kenapa dinamai Lemah Putih, Tuhan katakan saja bahwa yang bisa menjelaskannya adalah Prabu Satmata. "Kami siap melaksanakan perintah, Kanjeng Syekh," kata pengawal sambil memerintahkan anak buahnya memulai pekerjaan membabat alang-alang dan semak belukar, menguruk tanah berair, membuat pematang melingkar sebagai tanggul kecil, dan memotong batang pohon untuk bahan bangunan. Sebagaimana pembukaan desa-desa Lemah Abang, Syekh Siti Jenar menebarkan sarana tumbal, namun sedikit berbeda dengan di Lemah Abang. Di tempat yang akan dinamai Lemah Putih itu, selain menggunakan tanah, ia juga menambahkan garam dan beras. Pekerjaan membabat alang-alang dan semak belukar serta membuat pematang ternyata tidak memakan waktu lama.
Dari Sumengka dikirim sekitar 50 orang penduduk untuk membantu pekerjaan itu. Menjelang senja, semua alang-alang dan semak belukar telah dibersihkan. Sepetak lahan dengan 5 pondok beratap ilalang telah tegak sebagai hunian sementara. Ketika penduduk Sumengka telah kembali, Syekh Siti Jenar meminta para pengawal Giri Kedaton untuk mengamalkan rangkaian doa penolak godaan setan dan permohonan keselamatan sebagaimana dilakukannya saat membuka dukuh-dukuh. Tak kala senjakala merambat ke peraduan malam dan para pengawal Giri Kedaton sedang husu melafazkan doa-doa, kegelapan tiba-tiba menggantung di angkasa. Kabut tebal bergerak dari arah utara dan makin lama makin tebal memenuhi permukaan bumi, merayap ke lembah dan aliran sungai berantas. Suasana mendadak berubah sangat senyap, lengang, seram, mencekam. 5 pondok yang baru selesai didirikan sudah tidak terlihat karena diselimuti kabut tebal. Dengan suasana senyap dan mencekam itu, para pengawal Giri mulai terlihat gelisah. Sambil melafazkan doa-doa, mereka merangkul senjata masing-masing dan saling berdesakan. Liu Sung yang sejak sore tidak pernah jauh dari Raden Sahid dan Raden Sulaiman terlihat menggeser duduknya dekat Syekh Siti Jenar. Beberapa kali dia menengok keluar gubuk dengan perasaan gelisah. Dia seolah menangkap isyarat di luar sana sedang mengintai ancaman bahaya yang menggantung di angkasa bersama gumpalan awan dan kabut. Pengalaman menggetarkan di Batu Putih tiba-tiba berkelebatan memasuki relung-relung ingatannya. Syekh Siti Jenar terlihat tenang. Ia duduk bersila belakang Syekh Jumat Al-Kubra sambil mengetuk-ngetukkan tongkatnya ke tanah dengan mulut terkatup rapat. Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung yang melihat keanehan gerak-gerik Syekh Siti Jenar dan suasana mencekam yang melingkupi hanya berdiam diri. Mereka tanda tanya menggumpal di benak mereka. Namun, saat kabut tebal makin bergumpal-gumpal, serta menerobos ke dalam gubuk dan sayup-sayup mereka mendengar denting senjata dan hiruk-pikuk peperangan di luar pondok, mereka tidak tahan lagi untuk tidak bertanya. Dengan suara bergetar, Raden Sulaiman bertanya, "Paman, kami merasakan ada sesuatu yang bukan berasal dari alam kita sedang berkeliaran di sekitar kita. Kami merasa mereka seolah-olah menginginkan nyawa kita. Apakah sesungguhnya yang terjadi di tempat ini, oh Paman?" Syekh Siti Jenar diam, tidak menjawab. Ia memandang keluar pondok yang gelap gulita. Sesaat kemudian ia berkata dengan suara yang lain, "Kalian semua yang membaca doa-doa, berkumpullah ke sini." Bagaikan anak ayam yang menggerumuni induknya, para pengawal Giri Kedaton berebut menggerumuni Syekh Siti Jenar. Mereka tampak gentar dan ketakutan dengan wajah pucat. Wajah mereka semakin pucat manakala di tengah suara denting senjata dan hiruk-pikuk peperangan itu, secara samar-samar mereka melihat kelebatan bayangan-bayangan aneka bentuk makhluk yang mengerikan di luar gubuk. Seperti tidak peduli dengan keadaan sekitar, Syekh Siti Jenar membisikkan sesuatu kepada Abdul Malik Israel yang bersila di sampingnya. Setelah itu ia berkata dengan suara lirih, "Aku beritahu kepada kalian bahwa apapun yang kalian dengar dan kalian saksikan, pada hakikatnya itu adalah bayangan maya dari Ablasa yang nirwujud. Jika kalian mengesankannya dengan prasangka-prasangka yang berlebih-lebihan, maka mereka akan mewujud sebagaimana prasangka-prasangkamu. Jangan sekali-kali kalian ikuti rasa takut yang mengeram di dalam jiwamu secara berlebihan, karena akan menyeret hayalanmu ke arah perwujudan dan bayangan maya Ablasa itu." "Apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Syekh?" tanya kepala pengawal Giri Kedaton gemetar. "Tenangkan jiwamu, arahkan kiblat hati dan pikiranmu hanya kepada Al-Haq yang tersembunyi di dalam relung-relung hatimu. Sesungguhnya tidak ada yang wujud kecuali Dia, Allah. Sesungguhnya mereka yang menjadi hijab antara makhluk dan Al-Khaliq adalah bayangan Ablasa yang nirwujud." Ketika para pengawal Giri Kedaton berusaha mengarahkan kiblat hati dan pikiran hanya kepada Al-Haq, Syekh Siti Jenar membisikkan sesuatu kepada Syekh Jumat Al-Kubra. Setelah itu ia bangkit dan bergegas keluar dari gubuk. Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung buru-buru melompat mengikuti di belakangnya. Namun saat mereka berdua berada di luar pintu gubuk,
Mereka terhenyak kaget. Dalam jarak sekitar 5 tombak di depan mereka, terlihat 2 sosok makhluk hitam setinggi pohon kelapa berdiri menyeringai dengan taring berkilat-kilat. Makhluk yang satu adalah laki-laki dengan rambut disanggul terikat 3. Makhluk yang satunya lagi perempuan dengan rambut terurai hingga tanah. Di depan 2 makhluk menyeramkan itu, terlihat Ki Waruanggang dan Ki Tameng berdiri tegak seolah-olah sedang berbicara dengan mereka. Sementara di belakang 2 makhluk mengerikan itu berbaris bayangan-bayangan hitam dalam jumlah beribu-ribu, seolah-olah suatu bala tentara yang ganas sedang bersiaga menyerang musuh. Syekh Siti Jenar yang bagai tidak peduli dengan keadaan sekitar yang mencekam, mengangkat tongkatnya sambil berseru, "Oh Prabu Saka dan Nyi Wuragil, penguasa bumi Tandes dan Giripura, salam sejahtera untuk kalian berdua dan seluruh kaula kalian. Aku minta kalian berdua tidak mengganggu pekerjaan Syekh Jumat Al-Kubra, saudara kami yang membuka dukuh baru di tempat ini. Kalian berdua adalah penghuni perut bumi, kami penghuni permukaan bumi. Kami tidak mengganggu wilayah kekuasaan kalian, maka kalian pun aku minta tidak mengganggu kami." 2 makhluk setinggi pohon kelapa yang menyeramkan itu celingukan dan saling pandang. Setelah itu mereka berlutut dan menyembah kepada Syekh Siti Jenar sambil berkata serentak, "Mohon ampun Paduka Syekh, kami kemari hanya ingin melihat wilayah kami. Karena kami melihat kilatan cahaya petir dan kegaduhan di tempat ini. Kami tidak tahu Paduka Syekh ada di antara orang-orang itu." Syekh Siti Jenar tertawa dan berkata-kata kurang jelas sambil menggerak-gerakkan tongkatnya, seolah-olah memberi isyarat agar kedua makhluk mengerikan itu beserta bala tentaranya pergi meninggalkan tempat. Suasana pun mendadak hening. Sekejap kemudian terdengar suara seruling mengumandang diikuti suara gemerincing genta-genta kecil dan lengkingan trompet yang sahut menyahut dan sambung menyambung. 2 makhluk mengerikan itu lenyap dari penglihatan, lalu terlihat kelebatan bayangan hitam berpusar-pusar mengitari tanah yang baru dibabat. Pusaran bayangan hitam itu makin lama makin cepat dan menimbulkan suara semacam gedoran pintu yang memekakkan telinga dengan diikuti oleh hembusan angin. Di tengah pusaran bayangan hitam dan hembusan angin itu terdengar bunyi derap kaki kuda yang mula-mula keras, makin lama makin lemah dan menjauh. Kemudian suasana menjadi hening, sunyi, lengang, tidak ada angin, dan tidak ada suara. Ketika keadaan yang menegangkan telah berakhir, Syekh Siti Jenar masuk ke dalam pondok, berbicara kepada Syekh Jumat Al-Kubra dan Abdul Malik Israel. Beberapa jenak kemudian, ia pergi ke arah utara menuju bangsal Sri Manganti dengan disertai Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung. Setelah melintas bukit-bukit kapur yang terjal, menjelang dini hari mereka sudah sampai di tempat pemujaan Sang Hyang Pamunguan, ruh pelindung bangsal Sri Manganti yang terletak di antara bangsal Sri Manganti dan Ksetra Mangare. Tempat itu dikenal penduduk dengan nama Padarmaan Sidawungu. Tanpa peduli dengan kegelapan yang melingkupi, Syekh Siti Jenar masuk ke Padarmaan dan membalik letak batu lambang Sang Hyang Pamunguan sambil melafazkan doa-doa. Sebagaimana saat menutup kabumian di Caruban, ia berharap Padarmaan Sidawungu akan secepatnya tersilap dari ingatan penduduk. Setelah dari tempat pemujaan Sang Hyang Pamunguan, tanpa istirahat sedikit pun, Syekh Siti Jenar dengan diikuti Raden Sahid, Raden Sulaiman, dan Liu Sung menuju Pendarmaan Sidajangkung yang terletak di belakang bangsal Sri Manganti. Sebagaimana di Pendarmaan Sidawungu, di situ ia membalik letak batu perlambang Sang Hyang Jangkung sambil melafazkan doa-doa. Menjelang subuh, ia menganggap kerjanya sudah selesai. Ia meninggalkan Pendarmaan Sidajangkung menuju kediaman Pangeran Arya Pinatih yang terletak di depan bangsal Sri Manganti. Di sana, ia menjumpai sang pangeran baru saja turun dari sembahyang malam. Melihat Syekh Siti Jenar, Pangeran Arya Pinatih sangat senang. Dia menanyakan ini dan itu tentang pembukaan Dukuh Lemah Putih. Mereka pun berbincang-bincang sampai subuh. Ketika hari sudah siang, datanglah Syekh Jumat Al-Kubra, Ki Tameng, Abdul Malik Israel, dan Ki Waruanggang menyusul. Syekh Siti Jenar meminta Ki Waruanggang secepatnya kembali ke Batu Putih. Aku berharap Tuhan bisa istiqomah menjalankan upaya membuat tawar daya sakti Ksetra, Nyudenta, dan Dharma Palemahan paling tidak selama 40 hari, kata Syekh Siti Jenar. Bagaimana dengan Dukuh Lemah Putih yang baru kita buka? Tanya Ki Waruanggang. Biarkan saudara kita, Ki Tameng,
yang tinggal di situ selama 40 hari. Tetapi bagaimana dengan asrama Resigana Domas? Bisik Pangeran Arya Pinatih ke telinga Syekh Siti Jenar. Bukankah kekuatan mereka itu tidak bisa ditawarkan? Bagaimana jika mereka tetap melakukan upacara korban? Syekh Siti Jenar tercenung sesaat. Setelah itu ia berkata setengah berbisik, biarlah putra tuan Pangeran Pringgabaya tinggal sementara di pendarmaan Sida Jangkung sebagai stapaka. Kami melihat pancaran kekuatan batin tersembunyi di kedalaman jiwanya. Dan sebagai putra tuan, dia akan lebih mudah diterima oleh anggota Resigana Domas. Selain itu, kami kira Dang Acarya Laban yang sudah membaiat kepada kami pun bisa membantunya. Mudah-mudahan para anggota Resigana Domas bisa tersadarkan. Dang Acarya Laban sudah berbaiat kepada Tuan? Seru Pangeran Arya Pinatih seperti tidak percaya. Beberapa waktu lalu, kami hadir di sini, ia meminta baiat kepada kami. Alhamdulillah, berarti Ksetra Mangare sudah tidak punya penjaga lagi. Berarti aku tidak akan melihat lagi ibu-ibu yang menjadi gila akibat kehilangan anak-anaknya, kata Pangeran Arya Pinatih dengan mata berkaca-kaca.